Ya, terima kasih banyak Ibu Titi untuk pembukaannya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Senang bisa diberi kesempatan untuk berbagi pada malam hari ini. Dan ini adalah edisi bincang-bincang saya yang terakhir karena dari pagi saya udah ngomong kemana-mana. Jadi mohon maaf kalau mungkin agak sedikit tulalit atau korslet sedikit, mohon nanti diberikan kesabaran. Ya, kita mau bicara mengenai detox gadget atau gadget detox ya. Dan ini memang challenge atau tantangan besar buat warga zaman sekarang, zaman now ya, karena memang seperti yang tadi Ibu Titi sampaikan, hidup kita itu dari pagi sampai tidur sampai pagi lagi itu kayaknya ya harus ada gadget gitu. Ya, orang bilang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan gadget, ya ketinggalan handphone terutama ya. Karena kalau bicara gadget itu kan sebenarnya ada banyak sekali teman-temannya ya, nggak cuma smartphone aja, tapi beragam perangkat elektronik digital itu kita kategorikan sebagai gadget. Nah, eh, untuk masuk ke bagian detox-nya, saya mau kita mulai melihat ya, meninjau krisis zaman sekarang. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, ternyata zaman sekarang ini ada beragam krisis yang kita sebut terkait dengan keterampilan sosial. Ya, dari anak-anak. Halo Ibu, ini saya yang gangguan atau mute Bu? Ya, suaranya Mute, hilang. ya, oke. Suaranya mute Bu. Oh iya, mohon maaf Iya, tadi saya oh iya, sempat oke, tersentak. iya, Ini saya baik, sudah baik, kembali ke jalan yang benar. ya, Eh, baik Bu. Jadi kalau kita perhatikan zaman sekarang ini kita ternyata berhadapan dengan krisis keterampilan sosial ya, dari anak-anak sampai orang dewasa bahkan mungkin lansia ya, ternyata mengalami kesulitan-kesulitan terkait eh, berkomunikasi ya, bagaimana bisa menjadi eh, mengendalikan diri dalam hal-hal yang memang seharusnya mereka bisa lakukan ya, dalam relasi-relasi yang dekat juga, apalagi relasi yang jarang terbentuk. Jadi untuk berempati juga sepertinya zaman sekarang ini ada kesulitan besar ya dari sejumlah individu. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, sepertinya masalah-masalah seperti ini mulai muncul di sejak masa anak-anak ya. Kalau kita lihat lagi kenapa, ternyata kalau saya perhatikan ya dari berbagai kasus yang kami temukan di ruang praktek ya, walaupun tidak satu-satunya, kemungkinan persoalan-persoalan itu disebabkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi ini sudah menjadi keprihatinan banyak pihak sebenarnya, eh, karena satu sisi memang gadget itu menolong kita untuk banyak hal, tetapi di sisi lain ternyata juga ada kendala-kendala, bahkan ada persoalan-persoalan yang eh, makin muncul ya, makin banyak terjadi. Nah, kita sepakati dulu kalau bicara mengenai gadget, ini adalah perangkat elektronik atau digital yang bentuknya portable, jadi gampang digunakan, gampang dibawa, bisa dipindahkan kemana-mana. Bayangkan kalau zaman dahulu kala itu kalau bicara mengenai mesin ketik saja, mesin ketik elektronik yang kita dulu ada yang terkenal sekali namanya IBM, itu bisa satu lemari ya, sebesar lemari begitu ya. Dibawanya susah. Tapi kalau kita bicara sekarang mesin tik, ya udah nggak musim lagi sih mesin tik ya, relatif lebih kecil gitu ya. Telepon juga begitu. Telepon jinjing pertama kan pakai tas ya. Sekarang ya satu tangan saja sudah cukup. Bahkan kadang-kadang satu tangan bisa pegang dua atau tiga sekaligus. Jadi memang dirancang secara
untuk mudah digunakan ya, dengan beragam fungsi untuk mempermudah kehidupan. Itu yang akhirnya membuat orang jadi susah lepas dari benda yang namanya gadget ini. Kita ambil contoh saja satu smartphone. Ini namanya smartphone, dulu namanya handphone ya. Handphone karena phone in the hand, teleponnya di tangan gitu. Nah, ini sekarang teleponnya udah sekolah mungkin ya, jadi makin pintar. Kita sebut sebagai smartphone. Satu smartphone ini sudah menggantikan banyak sekali peralatan kita ya. Kita udah nggak perlu bawa video kamera, kita nggak usah bawa foto kameranya saja atau video gitu ya. Ini ada dua, video dan kamera. Kita nggak usah bawa buku telepon, kita sudah tidak perlu bawa buku catatan, tidak perlu bawa pemutar musik, album foto, radio, televisi, majalah, surat kabar, bank, mesin ATM, buku resep, kitab suci. Itu semua ada di satu benda yang kita sebut sebagai smartphone. Begitu pintarnya dia sampai sepertinya keterampilan kita untuk mengingat berkurang jauh. Ya, saya mau challenge juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Berapa nomor telepon yang Anda masih ingat luar kepala zaman sekarang? Hampir nggak ada kalau saya pikir. Kalau zaman dulu kita bisa hafal nomor telepon kita, nomor telepon tetangga, nomor telepon teman-teman beberapa lah ya yang dekat tuh hafal gitu. Kenapa? Karena buku teleponnya memang di rumah. Tapi kalau sekarang bahkan nomor sendiri juga berapa ya? Kita cari dulu. Oh iya ini nomorku gitu. Ya. Saking pintarnya telepon kita, daya ingat kita berkurang jauh. Nah, begitu juga untuk akses ke warung ya, untuk beli makanan, tos serba itu semua ada di benda yang sama begitu ya. Sehingga memang kalau dibilang ya nggak heran kalau akhirnya kita sangat perlu, bahkan ada kecenderungan ketergantungan ya, ketergantungan dengan gadget. Nah, untuk Anda Bapak Ibu sekalian yang mau mengukur ketergantungan Anda, boleh dengan jujur menjawab ini ya. Ini nggak mengurangi nilai, nggak mengurangi gaji ya, tapi boleh buat evaluasi ya. Misalnya beberapa pertanyaan ini silakan dijawab nanti. Nanti saya akan coba untuk tanyakan ya, Bapak Ibu boleh hitung ya. Nanti boleh menjawabnya di chat juga boleh untuk interaksi kita. Ya, pertanyaan pertama. Apakah Anda menghabiskan banyak waktu dengan media sosial, dengan games, atau aktivitas online lainnya? Itu pertama. Jawabnya cukup ya atau tidak saja, ya. Pertanyaan kedua, ini dijumlahkan dulu saja supaya nanti kita bisa hitung, ya kan? Pertanyaan kedua, apakah Anda merasa harus ya menggunakan gadget dan atau berkegiatan online terus-menerus? Walau merasa harus tuh artinya walaupun nggak perlu, tapi kayaknya kalau nggak melakukan salah gitu, kayaknya ada yang kurang. Jadi merasa harus terus-menerus berkegiatan online. Padahal mungkin kalau untuk masak aja ya ditaruh di ruang makan, handphonenya juga nggak hilang gitu ya. Tapi rasanya harus dibawa juga, ke toilet harus dibawa, ke dapur harus dibawa, sambil jemur pakaian pun di balkon harus dibawa gitu. Kayaknya harus nempel, itu tidak berguna kalau tidak ada gadget. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa tidak dapat hidup tanpa gadget? Ya, tuh hitung aja ya. Udah 1, 2, 3 ya, ya atau tidak. Nah, pertanyaan ketiga, apakah Anda menggunakan gadget atau kegiatan online untuk melupakan masalah pribadi? Wah, ini ya, mungkin ada utang yang belum terbayar, mungkin habis putus pacar, mungkin ada kesulitan di pekerjaan gitu ya. Jadi kalau untuk melupakan tapi nggak menyelesaikan, biar lupa larinya ke kegiatan online, browsing nggak kelar-kelar gitu ya. Mungkin ke YouTube nyari aja begitu ya, channel, pokoknya nggak didengarkan tapi putar aja terus gitu, untuk melupakan kegiatan pribadi. Oke, udah 4 ya. Oke, lanjut ya. Nah, apakah Anda merasa gelisah, cemas, atau terganggu jika tidak dapat mengakses internet? Ini zaman sekarang kalau kita masuk ke
kafe gitu ya atau ke restoran. Dulu kan kita santai aja ya masuk ke restoran, cari tempat duduk yang ya yang nyaman menurut kita gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kita mesti seleksi dulu. Ini kafe, ini restoran, ada wifi-nya atau enggak. Kalau nggak ada wifi keluar, cari yang lain ya. Jadi pertanyaan pertama bukan ini menunya yang istimewa apa di sini, tapi pertanyaannya adalah password-nya apa. Untuk tahu bahwa hidup saya tetap terakses dengan internet. Ya, kalau enggak rasanya tuh gundah gulana gitu, gegana, gelisah, galau, merana. Ya, ini pertanyaan kelima. Pertanyaan keenam, apakah Anda lebih banyak berurusan dengan dunia maya ketimbang dunia nyata? Ya, eh, walaupun mungkin di dalam kegiatan sehari-hari memang kita tidak terluput ya dengan berurusan dengan dunia maya. Ini seperti ini aja kan sebenarnya kita berurusan dengan dunia maya. Tetapi dunia maya yang nyata gitu ya, karena memang kita tahu ada orang-orangnya di situ. Tapi kalau misalnya mereka yang terlibat dalam permainan games gitu ya, games online, itu kita nggak kenal persis tuh siapa yang ada di seberang sana yang sedang bermain-main dengan kita gitu ya. Sejumlah kasus yang saya temui ini anak muda ya, bahkan merasa bahwa kehidupan di dunia maya lebih nyata daripada kehidupan di dunia nyata. Wah, ini kan udah kacau ya. Nah, apakah Anda seperti itu? Lebih banyak berurusan dengan dunia maya ketimbang dunia nyata. Nah, pertanyaan yang ke berapa nih? Ketujuh ya. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan online atau menggunakan gadget sedemikian lama ya, sehingga sehingga eh, atau sedemikian sering sehingga mengganggu pekerjaan atau pelajaran atau kehidupan rumah tangga ya, sampai mesti ribut dengan pasangan mungkin ya. Kamu itu ngelihat gadget melulu, handphone aja yang diurusin gitu ya. Nggak usah pulang sekalian. Ya, sampai ribut dengan pasangan ya, karena kadang-kadang ada keluhan juga, ini saya mau marah gimana ya? Ini pasangan saya pulangnya tepat waktu gitu ya. Kalau dibilang main-main di luar enggak, dia family man, pulang ke rumah. Tapi habis pulang main handphone gitu, gadgetan terus ya. Ini saya mesti cemburu sama handphonenya gimana ya? Nah, itu yang kira-kira jadi persoalan zaman sekarang. Terlibat dalam kegiatan online-nya terlalu lama, jadi mengganggu juga kehidupan rumah tangganya, ya. Nah, pertanyaan ketujuh, apakah Anda sulit fokus pada tugas-tugas lain jika sedang menggunakan gadget? Ya, karena nggak semua orang bisa fokus pada beberapa kegiatan sekaligus ya. Jadi kalau udah pakai gadget udah wah hilang semua tuh ya. Urusan masak udah lewat lah semua. Jadi mungkin nyuci pakaian dan lain-lain udah lupa semua begitu ya. Padahal masih banyak yang harus dikerjakan. Apakah Anda, nah ini pertanyaan terakhir, mengalami masalah relasi dengan pasangan atau dengan anak atau dengan orang tua ya karena penggunaan gadget ini. Oke, ada 9 pertanyaan. Nah, sekarang yang saya mau tanya ya, apakah ada nih yang 9-9-nya? Ya, apakah ada yang 9-9-nya? Boleh jawabannya iya. Ada? Kalau ada ya artinya ya lumayan gitu ya, lumayan penuh perjuangan ya karena bicara mengenai penggunaan ini artinya Anda sudah masuk kategori ya sepertinya mesti dievaluasi. Oke. Kalau nggak ada nggak sampai 9 ya ya oke lah ya. Apalagi kalau ya mungkin cuma 1-2 ya selain urusannya sampai mengganggu kehidupan masih boleh lah ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ada sejumlah masalah yang kalau kita perhatikan terjadi terkait dengan gadget. Ya, kalau kita lihat pada anak-anak, remaja atau pemuda,
sejumlah masalah ini kita lihat tergandeng dengan games online, bahkan juga cyberbullying, ya. Sejumlah kasus itu orang tuanya mengeluh bahwa anak saya ini nggak bisa berhenti main game. Terus ya tentunya kan harus ditanya, Wi-Fi-nya 24 jam atau tidak? Ya 24 jam. Bisa dimatikan apa tidak malam-malam? Nanti dia marah loh. Terus kalau misalnya mau dibantu, terus takut anaknya marah ya gimana gitu ya? Karena salah satu cara untuk menolong dia juga menghentikan permainannya, ya Wi-Fi-nya kan terbatas. Tapi ada lagi yang katakan, tapi dia punya pulsa. Ya kalau dia udah punya pulsa, kalau misalnya ini anak masih di bawah umur belum kerja kan bisa diakali misalnya pulsanya dibatasi gitu ya, kuota datanya dibatasi. Nanti kan pada akhirnya habis juga begitu ya. Tapi kalau sama sekali tidak ada pembatasan, serba boleh, nggak ada aturan yang cukup firm ya, cukup membatasi begitu, akan sulit ya untuk kasus-kasus game online ini bisa dicegah atau dikurangi begitu ya. Begitu juga dengan cyberbullying. Kalau udah bicara mengenai cyberbullying kan ini sebenarnya adalah perbuatan yang sama sekali tidak menyenangkan ya. Kita mungkin heran. Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak terlalu heran karena kasusnya udah cukup banyak. Tapi di awal-awal gitu ya, gimana bisa orang cuma dikata-katai gitu ya, lewat lewat sosmed pun gitu. Tapi kemudian bisa segitu depresinya dan akhirnya ada tindakan mau bunuh diri misalnya, bahkan udah ada yang terjadi. Kok bisa? Ya bisa, karena memang mengganggu masalah kesehatan mentalnya ya, dan pada akhirnya terjadi dampak yang sama sekali tidak kita harapkan. Oke? Nah, untuk remaja, pemuda, bahkan orang dewasa terkait dengan gadget ini ya banyak juga kasusnya gitu ya. Ada judi online, pokoknya serba online lah. Bisa judi online, bisa belanja juga yang impulsif karena kan tinggal pencet aja kan bayarnya entah kapan gitu ya. Apalagi sekarang dengan layanan yang bisa pesan sekarang bayarnya nanti-nanti gitu ya, bisa nyicil dan seterusnya. Semua dipermudah, tapi pada akhirnya menyulitkan kalau kita tidak bijak. Pornografi, online dating, affairs juga makin banyak, ya. Love scam juga, akhirnya bukan cinta yang didapatkan, tapi uangnya terkuras habis, ya. Hoax, hate speech itu juga menjadi hal yang sekarang ini banyak sekali muncul, ya karena memang tergandeng dengan penggunaan smartphone. Cyberbullying juga pasti masih terjadi, ya, dan ini mengganggu sebenarnya kehidupan sejumlah orang. Oke. Nah, dampaknya apa dari adiksi gadget? Sampai kita perlu memikirkan, oh ini mesti detox nih gitu ya, karena udah adiksi. Ya, salah satunya adalah kehilangan minat untuk berinteraksi atau menjalin hubungan dengan orang lain karena udah sibuk dengan dunianya sendiri ya. Merasa sudah nyaman dengan apa yang ada padanya. Dan beberapa kasus anak muda, saya juga pernah ketemu seorang bapak yang begitu menyesal karena anaknya itu difasilitasi dengan teknologi yang sedemikian canggih ya. Satu ruangan itu semua perangkat elektronik canggih-canggih. Tapi memang karena ya disediakan awalnya untuk supaya anaknya tuh awalnya ya nggak main-main keluar gitu ya. Tapi saking nggak main-main keluarnya bahkan keluar kamar pun tidak gitu. Dan untuk keluar tinggal cuma buat makan, makan terus masuk lagi ke kamar. Kalau perlu makanannya dibawa ke kamar dan melanjutkan dengan aktivitas permainannya dari pagi sampai pagi lagi. Kalaupun begitu dia akan kerjakan begitu. Dan dia punya rencana ya nggak usah saya kemana-mana, kan sekarang tinggal pesan makanan. Paling nanti ini karena memang tinggalnya juga di apartemen begitu, tinggal turun aja, nanti ambil, makan, masuk lagi begitu kan. Terus belanjaan juga demikian. Semuanya bisa pesan dan tinggal diantar. Jadi memang minat untuk interaksi dengan orang, ketemu dengan manusia lainnya, itu sangat berkurang. Ya. Dampak lain adalah self-center, cenderung untuk fokusnya hanya pada dirinya sendiri, akhirnya ya implikasinya adalah kurang peduli pada orang lain.
ya. Dan satu lagi, sadar tidak sadar, ketika kita teradiksi dengan gadget, ya, dengan perangkat-perangkat elektronik ini, tanpa ketemu dengan orang, ya, ini terutama kalau kita pelajari di masa pandemi, terutama ya. Kalau saya sih terutama saya rasakan begitu. Kemampuan kita bersosialisasi atau khususnya kemampuan komunikasi lisan kita ketika ketemu dengan orang nyata, ya, itu lumayan berkurang gitu. Untuk menemukan kata begitu ya. Ini kata apa ya yang perlu kita sampaikan? Nyangkut tuh kalimatnya, kata-katanya bisa tersangkut di salah satu sel otak kita begitu, ya. Itu, walaupun belum kita nggak kategorikan sebagai adiksi pun bisa begitu, apalagi yang, memang terus-menerus terkait dengan, gadget ini, oke. Dampak lainnya adalah mengganggu konsentrasi ya, fokus dan konsentrasi bisa terganggu karena yang terpikirkan adalah sesuatu yang terkait dengan gadget. Apalagi para pencandu game online ya, yang dia ingat kan, wah tadi game saya udah sampai mana, mestinya saya naik level, nanti akan begini, akan begitu, sehingga pada akhirnya yang mesti dikerjakan malah telantar ya. Untuk mereka yang bersekolah, anak-anak kita itu bisa kita perhatikan ada kemungkinan walaupun tidak selalu prestasi belajarnya menurun ya. Dan kalau untuk yang para pekerja tentu saja kalau bangunnya terlambat, datangnya terlambat. Ini kalau yang kantornya nggak fleksibel ya. Karena zaman sekarang kantor juga fleksibel, bisa kerja di mana saja, yang penting menghasilkan. Kalau yang semuanya serba terlambat, itu kan bisa dapat surat teguran, bahkan bisa diberhentikan pada akhirnya kalau terus-terusan terjadi. Ya, dan produktivitas kerjanya juga bisa saja mengalami hambatan. Kalau sudah produktivitas mengalami hambatan, dapat teguran berulang kali, bahkan sudah dapat surat peringatan sampai 3, ya udah selesai kan ya dari pekerjaan tersebut. Ya, sangat mungkin juga sejumlah anak putus sekolah. Kok bisa? Iya, ada beberapa kasus anak udah nggak kepingin sekolah lagi karena sekolah sudah nggak fun katanya, nggak menyenangkan. Buat mereka lebih enak main game aja atau sekalian saya kerja. Sekarang kan jadi YouTuber bisa menghasilkan katanya dan itu menggiurkan gitu kan. Ngapain sekolah jauh lama-lama, toh juga belum tentu nanti menghasilkan sesuatu, mendingan dari sekarang saya merintis karir. Jadi sekolahnya belum selesai, sudah mau diputuskan saja supaya bisa segera menghasilkan. Dampak yang lain, pada akhirnya bisa sulit membedakan antara dunia real dan dunia maya, dan juga ada potensi mengalami masalah keuangan karena judi online, atau mungkin karena ada money scam, ya, dan juga bisa juga karena investasi bodong, karena pengen cepat ya, cepat menghasilkan. Stres, cemas, depresi itu juga bisa menjadi dampak dari adiksi gadget dengan ide-ide bunuh diri dan sangat mungkin juga ada self harm di situ, ya. Nah, untuk pasangan suami istri, ya tentu saja kalau dua-duanya terlalu fokus pada gadgetnya, sibuk dengan hidupnya sendiri, dunianya sendiri, maka waktu berkualitasnya juga akan berkurang ya bersama pasangan. Dan sangat mungkin kualitas komunikasinya jelek sekali, karena kebanyakan mereka juga kalau komunikasi akan di WA atau mungkin dengan fasilitas chat lainnya, sehingga akhirnya karena dengan emosi tertentu mereka baca, bukannya menyelesaikan masalah, bahkan menjadi menambah masalah. Dan karena itu saya banyak kali katakan kepada para pasangan, kalau diskusinya panjang, telepon aja. Kalau mau lebih jelas lagi, tunggu pulang, ya, supaya Ibu, nggak jadi suaranya berantem, nggak terdengar nih. ya, supaya Ibu. nggak jadi Ya. ribut. Hmm. Ya, karena dengan begitu, maka konflik akan berkurang, ya. Jadi masalah ini memang menjadi masalah yang makin banyak terjadi dan pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan dan juga bisa meningkatkan risiko konflik, konfliknya makin besar, bahkan
terjadi perceraian. Nah, eh, kita bisa lihat bagian berikutnya yaitu gadget detox. Ini apa sih? Ini adalah satu proses mengurangi. Ya, mungkin nggak menghentikan sama sekali, tapi kalau yang mau ekstrim juga bisa menghentikan. Ini kalau memungkinkan situasi kondisinya ya. Jadi bagaimana menghentikan atau mengurangi penggunaan gadget? Ini termasuk di dalamnya laptop, komputer, juga perangkat musik ya dan sebagainya, termasuk ponsel tercinta kita untuk jangka waktu tertentu. Jadi nggak selamanya, karena kita masih hidup di dunia yang membutuhkan teknologi ya. Tujuannya mengurangi ketergantungan pada perangkat elektronik dan pada akhirnya kita harapkan kualitas hidup kita membaik, kalau bisa meningkat lebih bagus lagi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa diperlukan gadget detox? Karena memang kita pengen kecanduan gadget ini dikurangi atau kalau belum terjadi diantisipasi ya. Dan juga mengatasi sejumlah gangguan kesehatan termasuk mata lelah, bahkan kadang-kadang sampai burem ya, gelap gitu ya. Dan juga carpal tunnel syndrome itu yang sampai ke tangan ini mesti dioperasi ya karena tegang terus-menerus, sakit leher, gangguan tidur, dan lain-lain. Juga kita pengen menanggulangi gangguan mental, ya baik stres, cemas, maupun depresi. Kita juga ingin memperbaiki produktivitas, memperbaiki konsentrasi dan fokus kita, serta hubungan sosial yang mungkin sudah terganggu. Termasuk atau dalam hal ini adalah relasi dengan pasangan, ya atau dengan anak atau dengan orang tua. Kita juga tentunya pengen hidup kita lebih berkualitas, lebih terkendali, lebih rileks dan lebih ceria. Itu harapan kita ya, karena sadar tidak sadar dengan kecanduan tentunya kita akan mengalami sejumlah kesulitan. Oke, ada beberapa hal yang kita perlu lakukan ya. Yang pasti tentu saja selangkah demi selangkah itu akan baik. Kalau mau ekstrim bisa juga ya. Salah satunya cara ekstrim gimana? Ya silakan misalnya nih pergilah ke tempat yang internetnya masih susah. Yang kalau mau nyari sinyal tuh mesti naik ke atas pohon gitu ya. Atau kemana begitu. Supaya mungkin di bumi di bawah begitu. Pokoknya nyarinya tuh susah. Kalau bisa yang belum masuk sama sekali gitu ya. Nah, 2 minggu aja. Nginep di situ 2 minggu aja. Pulang-pulang ke Jakarta, kembali ke komunitas Kalibata, udah sembuh tuh kayaknya. Karena memang ekstrim dilakukan, tapi kan nggak semua orang bisa se-ekstrim itu ya. Nanti saya kerja gimana? Saya kan urusannya kerjaan pakai gadget gitu ya. Oke, jadi kurangi penggunaan secara bertahap. Misalnya, ya ini simpel aja, mestinya sih bisa. Tidak menggunakan gadget 1 jam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur udah nggak pakai gadget gitu ya. Tidur jam berapa? Jam 10. Oke, dari jam 9 gadgetnya dimatikan. Semua perangkat elektronik dimatikan. Oke, jadi nggak terganggu gitu ya. Atau pas jam makan, oh kalau sebelum tidur masih repot saya mesti ngejawab pesan, wah karena memang banyak sekali yang harus diurus. Oke silahkan. Selama jam makan aja deh, ya jam makan berapa menit sih? Nah selama jam makan handphonenya ditaruh di tempat lain gitu ya, jadi makannya nggak sambil baca pesan atau apa, jawab telepon gitu. Makan biarlah makan. Ini juga sekalian kita bisa melatih mindful eating gitu ya, merasakan apa yang sebenarnya kita konsumsi. Bisa juga pas jam tidur, selama jam tidur tadi misalnya contoh jam 10 tidur, jam 5 bangun misalnya begitu, itu handphonenya gadgetnya semua perangkat elektronik kita silent, kita matikan gitu ya. Kalau silent kan artinya tetap ada tapi nggak ganggu gitu ya. Juga nggak pakai nggak usah pakai vibrate ya, karena nanti terbangun-bangun. Jadi matikan selama jam tidur.
Bisa, itu termasuk cara untuk mengurangi penggunaan gadgetnya, ya. Nggak usah 24 jam bunyi kan, ya. Jadi, kita tidak harus ketergantungan kepada gadget walaupun kita perlu. Cara lain misalnya batasi area rumah yang boleh menggunakan teknologi. Misalnya di area, ya saya tahu kalau di, apartemen memang kan terbatas ya, tapi misalnya di kamar misalnya, udah nggak ada teknologi-teknologian lah gitu ya. Jadi selama tidak di kamar tidur, bisa pakai, tapi di kamar udah no entry begitu misalnya. Atau pas di meja makan, areanya tuh meja makan, ya, nggak pakai teknologi lah gitu ya, bisa diatur. Ya tergantung kesepakatan di keluarga Bapak Ibu maunya gimana gitu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, buat perencanaan, ya. Apa yang akan Anda lakukan selama waktu tanpa gadget? Misalnya, kalau untuk jam makan kan udah jelas ya kita makan lah, ya. Kalau misalnya ada kesepakatan bersama keluarga yang, oh kita jam sekian sampai jam sekian tidak pakai gadget misalnya gitu ya, karena berani mencoba gitu. 2 jam sehari kita no gadget misalnya. Oke, selama 2 jam itu kita mau buat apa ya? Ya, misalnya mau baca buku, mau olahraga, mau main yang lain, nggak pakai online gitu ya, board games misalnya, atau mau masak bersama, mau jalan-jalan, diskusi topik tertentu, atau yang lain-lain lagi, silakan. Jadi disepakati dulu kegiatannya supaya nggak bengong bersama gitu. Kalau udah bengong bersama kan akhirnya, ah udahlah aku mendingan pakai gadget aja gitu, pakai handphoneku, mana handphoneku, mana handphoneku, begitu. Karena memang belum ada perencanaan. Jadi jangan sampai kalau kita mau lakukan gadget gadget detox ini, nggak ada rencana lainnya, nggak ada opsi lain, ya. Dan kalau kita memang mau lakukan ini, ya kita mesti komunikasikan dengan orang-orang yang dengannya kita terkait. Misalnya ada orang di kantor atau siapa begitu ya, yang sewaktu-waktu memang bisa saja menghubungi kita. Misalnya, "Oh saya lagi, diet, diet gadget," ya misalnya, ya. Tolong kalau mau hubungin saya misalnya lewat email atau lewat telepon biasa begitu ya, atau pakai handphone jadul ya, yang nggak pakai perangkat-perangkat lain, cuman buat telepon aja. Karena memang, penting misalnya seperti itu. Ya silakan, itu pun bisa dikondisikan ya. Jadi buat perencanaan. Gunakan gadget seperlunya. Tadi Ibu Titi sudah mengawali, kita kan hidup agak susah ya karena dengan segitu banyaknya kegiatan ya, kita ini aja kita sudah pakai gadget begitu. Lalu gimana dong? Ya kalau ini kan perlu, kita mau belajar ya, karena masih kategori belajar. Buat yang bekerja, kalau memang kerjaannya pakai gadget, ya memang harus pakai gadget mau gimana, ya kan? Memang pakai. Tapi setelah kerja, udah dong, misalnya begitu ya. Setelah, kalau untuk komunikasi, setelah komunikasi, udah dong, nggak harus terus-terusan kan? Nggak harus ngelihat status terus-terusan kan? Nggak usah lihat orang balas itu tiap menit gitu ya. Bisa kan seminggu sekali, nggak terlalu ekstrim. Bisa kan misalnya sejam sekali atau 2 jam sekali, kan bisa aja gitu ya. Tapi kalau data dari, data dunia itu menunjukkan bangsa kita ini termasuk bangsa yang sangat senang sangat senang cuit-cuitan ya, sangat senang, wah interaksi di media sosial gitu ya, bahkan rankingnya papan atas begitu, rankingnya ranking ya kalau nggak 3 4 bahkan kadang-kadang ranking 1 gitu dunia ya untuk kebawelannya dalam komunikasi online. Oke, kan nggak sampai segitu perlunya juga kan, ya. Nah, itulah yang kita perlu pertimbangkan, seberapa bergunanya, kegiatan saya ini, gitu ya. Batasi penggunaan untuk main game, walaupun tidak dilarang untuk main game. Kadang-kadang main game perlu kok ya untuk, menyeimbangkan kehidupan. Tapi jangan sampai, kita pilih game yang nggak ada habisnya gitu ya, yang tidak ada, terus naik level, terus 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 terus, tanggung terus gitu. Carilah game yang bisa berhenti kapan saja, ya. Kita kalaupun, mau main game, kita bisa atur gitu. Oh, jam segini saya mau main. Habis itu udah dong ya, kan bisa stop, ya. Kalau yang, pasti terus dijaga, wah nanti hewan saya berantakan, mati semua, dicuri orang, wah itu repot tuh, karena kita musti ngejagain sesuatu di dunia maya gitu. Padahal di dunia nyata kita udah kehilangan banyak. Nah, juga berselancar kira-kira yang ada tujuannya gitu ya, jangan berselancar tanpa tujuan yang jelas.
Untuk belanja juga kan nggak harus terus-terusan belanja ya, kecuali kita sedang ada proyek yang memang harus belanja berbagai barang begitu ya. Juga kita juga nggak harus memantau akun orang lain kan, ngeliatin stalking gitu ya, orang lain nulis apa sih, orang lain komentar apa, nggak kerjaan kita kali ya, kecuali memang kerjaannya itu ya, memantau, dibayar untuk memantau akunnya orang lain. Tapi itu juga menghasilkan mustinya, kalau tidak ngapain gitu ya. Dan bisa juga kita lakukan seleksi ya dari smartphone kita misalnya. Aplikasi mana yang tidak terlalu penting, yang nggak pernah kita akses tapi ada gitu ya. Dan daripada itu ganggu juga nanti jadi iseng ya dihapus ya. Atau mungkin kita mau matikan notifikasi jadi nggak tergoda untuk melirik gadget terus-menerus. Itu pun bisa. Jadi silahkan mengatur dengan bijaksana bagaimana penggunaan perangkat elektronik kita dalam hal ini khususnya smartphone kita yang tercinta. Ya, kalau laptop saya pikir lebih gampang dimatikan. Udah tutup, pusing, bisa gitu ya. Terutama untuk melarikan diri dari tugas-tugas deadline. Tapi kalau handphone kayaknya agak sulit. Ya. Nah, satu lagi nih halaman terakhir saya untuk catatan penting. Kesadaran akan keparahan masalah ini perlu kita miliki dulu. Wah, kayaknya aku udah perlu segera nih detox gitu ya, karena udah nggak sehat nih, udah ganggu banyak nih. Oh, itu dulu, sadari dulu. Tanpa kesadaran itu kita anggap hidup biasa aja. Tahu-tahu sakit kepala, tahu-tahu emosi kita terganggu, tahu-tahu relasi kita sudah kacau balau gitu. Tanpa kita sadari akan bahwa masalah sudah terjadi cukup panjang. Juga harus punya konsistensi untuk sikap tegas dan tega. Ini terutama kalau kita mau berurusan dengan gadgetnya anak-anak, ya. Karena kalau orang tuanya tidak tegas atau kurang begitu tega, tega bukan berarti kejam jahat ya, bukan. Tapi memang kalau memang harus menerapkan aturan, jangan nanti jatuh kasihan atau nggak berani gitu ya untuk menerapkan. Jadi memang harus tegas. Ayah ibu mesti satu suara supaya ada ya wibawa lah di dalam rumah tangga begitu ya, supaya anak juga bisa mengikuti dengan baik. Tapi kalau misalnya urusannya dengan gadget kita, jam sekian sampai jam sekian handphone diambil, eee, nanti hari apa, besok paginya diberikan, itu masih oke. Tapi misalnya kalau kita marah dengan anak, handphone disita misalnya gitu. Jangan sembarang sita handphone tanpa kemudian ada aktivitas lain ya Bapak Ibu ya. Karena, itu berarti kita mengambil separuh jiwanya juga gitu. Gantinya apa? Ya, itu juga perlu diperhatikan. Jadi tegas boleh, tentu saja boleh, tega boleh, tapi juga perlu, pertimbangan yang bijak di situ ya. Keteladanan dari orang tua, tokoh otoritas ya, itu juga sangat penting ya. Kalau kita bilang, area bebas handphone, tapi bapaknya bawa gitu ya. Ibunya juga masih nonton drakor misalnya gitu, di tempat itu. Ya tentunya kita kan cuman omdo ya, omong doang. Dan itu akan menurunkan wibawa kita di hadapan anak-anak. Nah satu lagi, ini karena, saya bicara di area apartemen ya. Saya pikir juga kerjasama seluruh pihak berkepentingan ini penting ya, dari tower sini, tower sana. Kalau bisa kerjasama semua, ya misalnya untuk jam tertentu kita sama-sama hening dari gadget misalnya, karena kita mau ada kegiatan yang lebih manusiawi, berurusan dengan manusia maksudnya, ya. Itu juga bisa dikerjakan, karena memang komunitasnya ada gitu ya, tinggal bagaimana, kesepakatan yang kita mau kembangkan. Ya itu ide saja, kalau misalnya bisa diterapkan ya silahkan, mungkin dengan modifikasi, itu juga, ya silahkan untuk dipraktekkan. Jadi dari saya untuk sementara demikian dulu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar tentunya dipersilahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Heni. Wah, saya sambil mendengarkan sambil refleksi diri gitu ya. Banyak banget gitu yang tidak saya lakukan. Yang sederhana, kalau mau tidur harusnya memang tidak membawa handphone gitu ya.
Saya Iya, punya pertanyaan sambil menunggu yang lain mungkin nanti bertanya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau komentar, dibuka aja mic-nya ya. Em, saya ada kasus nih, Bu. Jadi kan ada apa namanya? Ada piranti yang untuk bernyanyi yang kemudian kita bernyanyi bersama orang lain gitu ya, Bu ya. ya. Smule ya. Nah, Mhm, itu tingkatan ternyata kemudian yang saya dan ini di keluarga saya ya, Bu ya. Itu mhm, kemudian sampai berhalusinasi bahwa dia itu menjadi penyanyi gitu ya. Wah, mhm, banyak banget yang suka sama gue gitu ya. Nah, itu mhm. kalau udah kayak gitu gimana caranya ngobatinya itu, Bu? Kalau sudah kategori sampai halusinasi, artinya Hmm, mungkin bukan halusinasi, tapi, bayang-bayangnya terlalu ekstrim ya, terlalu iya, berlebihan gitu ya. iya, Dia merasa punya delusi mungkin, merasa punya, delusi. penyanyi terkenal dan segala Hmm, macamnya, itu kan sudah kategorinya mengalami masalah kejiwaan yang cukup serius ya. hmm, Jadi, ya tentunya perlu ditanggulangi dengan, hmm, ahlinya juga, begitu. baik, Ya, tapi kalau sampai, masih agak-agak, udah mulai menjurus-menjurus tapi belum, konsisten ya gejalanya, ya bisa dikelola dengan mengurangi hmm, penggunaannya. Bahkan untuk sementara di-freeze dulu, off-kan dulu, ya. Jangan pakai dululah, fasilitas itu, aplikasi itu, misalnya begitu. iya, Itu iya, iya, untuk mengurangi kecanduannya gitu. Nanti kalau baik. sudah bisa pakai lagi mungkin ya, tapi dibatasi waktunya, misalnya begitu. Hmm, hmm, Mungkin hanya setengah jam atau, ya maksimal 1 jam, supaya ada kegiatan-kegiatan yang lain ya, iya, atau dihentikan sama sekali kan juga bisa. Toh hmm, fasilitas juga banyak ya, aplikasi hmm, banyak. Kalau mau, nyanyi-nyanyi ya nggak usah pakai itu juga bisa ya, hmm, karaoke juga bisa, atau, nonton YouTube aja nyanyi bareng kan juga bisa, kan hmm, banyak juga ya. Jadi, iya, cari cara penggantinya pun bisa begitu. Tapi kalau sudah serius, gejalanya sudah menetap, ya musti cepat-cepat ditanggulangi oleh ahlinya, begitu Ibu. baik, baik, baik. Baik, terima kasih, Bu. Ayo teman-teman kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin diobrolkan silakan. Ini menarik soalnya kita sendiri yang menjadi, terdakwanya ini. Silakan. Jangan terdakwa Bu, kayaknya kayaknya kita sedih banget gitu. Iya, emang sudah parah soalnya kita ini sebetulnya. Ayo teman-teman, ada yang Saya ini, bisa bertanya, Bu, silakan Boleh. Bu, tapi silakan. maaf off cam karena ini Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, silakan. ya ini mewakili ada teman juga gitu, yang anaknya dia sudah addicted dengan game, judi online atau live scam, sehingga Mhm, udah sampai 3-4 kali direhab dan yang rehab itu yang terakhir diberikan kesempatan karena sudah cukup bagus di tempat rehabnya, dia sudah bukan pasien lagi, sudah sebagai trainer, bukan trainer apa, konselor gitu, dia mau mhm, diangkat sebagai konselor. Jadi dibolehkan menggunakan gadget itu bertahap mulai dari 1 jam. mhm. Oke, terus karena bisa dipercaya dinaikkan menjadi 2 jam. Tapi setelah sekian kali diulangi lagi, Bu, sehingga saya sekarang diputuskan oleh dokter psikiaternya bahwa tidak boleh sama sekali menggunakan gadget karena ternyata masih belum bisa mengatasi hal tersebut, addicted tersebut. Nah, yang jadi Mhm. pertanyaan, eh, orang tersebut kan dia nggak bisa kan bolak-balik rehab. Jadi di 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 apa namanya diusulkan untuk sekarang udahlah beraktivitas dengan kegiatan positif. Mhm. Sementara apabila dia mencari pekerjaan itu diperlukan gadget. Nah, itu Mhm, cara mengatasinya bagaimana? Karena mhm, waktu itu mhm, saya bilang gimana kalau dikasih aja HP yang hanya bisa SMS atau telepon biasa. Mhm. Banyak persyaratan dari eh, kalau dia ingin bekerja itu adalah menggunakan smartphone atau apa Android gitu. Itu sangat penting. Nah, itu bagaimana mengatasinya, Bu? Jadi Oke, wasin malakama gitu. iya. Ini kita tinggal Terima atur, kasih. kalaupun memang dia sebenarnya yang ideal memang pakai, telepon biasa aja gitu ya.
Tapi kan ideal versi kebutuhan kasus ini dengan kebutuhan di lapangan kan berbeda. Nah, mungkin kalau dia pakai smartphone, semua aplikasi yang tidak berguna, ya maksudnya nggak relevan dengan urusan kerja, dalam hal ini games atau buat belanja begitu ya, itu dihilangkan dan dia tidak boleh, ya diatur caranya supaya dia tidak mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. Yang boleh ada apa? Misalnya untuk email, ya, untuk WhatsApp atau Telegram, karena itu kan yang diperlukan sebenarnya, ya. Yang lain-lainnya kan nggak relevan gitu, ya. Jadi supaya dia tetap bisa kerja, ya isi smartphone-nya yang ditinjau kalau begitu. Nggak boleh ada game sama sekali. Kalau memungkinkan itu akan menolong dia juga. Tapi kalau nggak bisa juga, ya terpaksa berusaha untuk wira swasta, kerja sendiri. Kerja sendiri dari rumah, atau kalau misalnya dia perlu terkait dengan gadget, ada yang membantu, ada pendamping begitu. Ya, artinya memang harus cari berbagai siasat untuk menangani kasus ini. Dan yang pastinya juga mesti ditelusuri lebih dalam lagi sebenarnya. Orang sampai terus-menerus menggunakan gadget dan mengalami ketergantungan yang sampai membutuhkan rehab, itu mungkin ada ada kekosongan yang tidak terisi oleh yang lain. Mungkin kesepian, ya. Mungkin dia rasa kurang berharga, kurang berarti, rasa kurang berguna, sampai ketemukan benda yang namanya smartphone ini dan dia bisa hidup di dalamnya, merasa diakui, dihargai, diterima. Jadi kebutuhan mendasarnya itu dipenuhi, ya, ditanggulangi gitu ya. Kita cari ujung pangkal masalahnya supaya kalau nanti dia berurusan dengan handphone, dengan smartphone pun ya smartphone itu menolong bukannya mengganggu, begitu. Jadi mungkin perlu ditanyakan lebih lanjut ya, apa sebenarnya, digali ini tentunya dengan pertanyaan yang mendalam, apa sebenarnya yang paling jadi kebutuhannya secara psikologis. Karena biasanya itu yang jadikan orang melarikan diri ke benda yang namanya smartphone atau gadget. Begitu, Ibu. Terima kasih, Bu. Kebetulan katanya sekarang juga sudah ditangani oleh yang akan ditangani oleh psikolog yang memang mendalami soal judi online atau game-game atau apa love scam itu. Itu Ya. betul ya, Bu ya gitu. Jadi sementara ya kalau memang tidak ada pekerjaan yang mempersyaratkan tidak usah menggunakan gadget itu mungkin ya berarti terapi dulu mungkin ya Bu ya. Sebaiknya ya karena susah berwira Ya, swasta pun mau nggak mau kan sekarang pasti perlu gadget gitu. Jadi pakai gadget. ya, Iya. jadi mungkin yang paling tepat mungkin terapi dulu mungkin ya Bu ya. Untuk ya itulah dia ada seperti kekosongan, self esteemnya kurang dan sebagainya itu. Jadi mungkin untuk Ya. sementara itu dulu ya Bu ya. Iya, itu yang perlu diutamakan sambil melatih penggunaan gadgetnya dengan bijaksana. Itu kalau Itu yang ya. melatih itu udah sampai 3 kali tapi tetap gagal. Nah, jadi itu udah agak parah mungkin ya Bu ya. Karena yang namanya judi, kalau sampai itu namanya judi online, judi itu kan ada unsur penasaran ya. Kok aku nggak menang gitu? Kok belum menang? Nah, itu yang bikin kecanduan, rasa pengen hampir menang dan kayaknya bisa menang. Itu yang nantang gitu. Kalau yang mainannya ya cuman kalah menang nggak pakai uang, Ya ya itu kayaknya game online tapi membutuhkan uang atau live scam itu yang membutuhkan uang untuk ya, orang itu gitu. Sampai ya, harus pinjol-pinjol gitu, Bu. iya. Karena Itu yang bahaya. ada harapan akan menang. Kalau nggak ada harapan menang gitu ya, dan nggak ada hadiah iming-iming, itu sih nggak sampai segitunya biasanya ya. Sama hiburan juga mungkin ya untuk hiburan Ya, dirinya juga ya. ya, kemungkinan kesepian kalau yang paling mendasar. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Oke, terima kasih Bu Mari. Sekarang kan Irene, monggo.
Ya. Terima kasih Mbak Titi. Eda Heni, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya agak panjang sedikit. Saya mau mengucapkan terima kasih. Saya memanggil narasumber kita ini Eda. Beliau adalah teman sekelas saya zaman kuliah dan dia adalah di zaman saya kuliah orang yang top one di kelas. Kami dulu 133 orang waktu masuk Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi UI, dan beliau selalu yang orang top 5, dia top one. Dia selalu paling tinggi, paling berprestasi, luar biasa. Dan terima kasih Eda bersedia diminta waktunya untuk berbagi. Eda Heni ini luar biasa sibuknya, tapi ketika saya menghubungi dengan sangat senang hati beliau mengiyakan. Luar biasa. Terima kasih Eda. Nah, saya mau izin menanggapi ya Eda ya untuk yang Bu Silakan. Mary tadi. Mhm. Bukan hanya untuk Bu Mary, bukan hanya untuk temannya Bu Mary, tapi juga buat kita semua. Yang penting sebenarnya bukan kuratifnya. Tadi itu rehabilitasi itu sudah kategori kuratif. Yang paling penting adalah bagaimana preventionnya, pencegahannya. Kita melakukan kegiatan seperti malam ini, mendapat kesempatan, mendapatkan ilmu dari Eda Heni adalah dalam rangka prevention, pencegahan. Karena secanggih apapun yang namanya kuratif, itu masih tetap ada resiko. Misalnya, rehabilitasi itu tidak berarti satu paket rehabilitasi, katakan misalnya 2 bulan, 3 bulan, itu sudah menjamin akan tanda kutip sembuh. Apalagi bila itu berkaitan dengan perilaku. Dalam teori dan praktek perubahan perilaku, itu ada tangga-tangganya. Dan tangga-tangga itu dia bersifat seperti spiral. Tadi Bu Mary mengatakan, wah dia udah naik kelas menjadi mungkin fasilitator ya Bu istilahnya, bukan konselor, karena kalau konselor itu harus mengikuti serangkaian pelatihan yang terstruktur, tersistematis untuk bisa menjadi Iya, konselor mentor tersertifikasi. mungkin ya. Ya betul. Bahkan untuk mentor pun ada tingkat tahapan-tahapannya. Itu Oh mungkin iya, adalah bantuan untuk sebagai asistensi misalnya ya begitu. Nah iya itu betul Bu. ada yang namanya relapse atau kambuhan. Kambuhan orang yang addicted itu sama seperti rokok deh, belajar berhenti merokok, kalau tidak dengan sangat kuatnya, relapse lagi. Ada teman yang ngerokok, ikut ngerokok. Jadi sebenarnya ketika proses perubahan perilaku itu panjang sekali prosesnya. Jadi sebelum sampai ke tahapan sana, mari kita sama-sama ciptakan lingkungan, dukung lingkungan untuk melakukan usaha sama-sama pencegahan, dimulai dari rumah dan diri sendiri. Miris sekali kalau kita pergi ke restoran misalnya ya, itu kita lihat weekend orang tua membawa anak-anaknya makan di resto. Tapi semua anggota keluarga, bahkan yang balita pun sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ayolah, kalau kita ke restoran untuk menikmati makan dine out di luar, mari bersama-sama sibuk ngobrol, sibuk berbagi pengalaman selama seminggu, hal-hal lucu, hal-hal menyenangkan, hal-hal sedih, hal-hal yang ingin berbagi dengan keluarga. Bukan datang ke restoran hanya untuk sibuk duduk diam dengan piringnya masing-masing, tapi matanya ke gadget. Itu bisa dimulai juga bukan saja di luar, tapi di rumah juga. Tadi Eda Heni sudah memberikan tips-tips untuk membatasi jam, membatasi area di dalam rumah, mana yang no gadget area, kayak gitu. Nah, mari kita sama-sama melakukan usaha untuk pencegahan, karena biaya untuk kuratif atau pengobatan itu bukan saja biaya yang sifatnya material, tapi yang lebih mahal lagi adalah biaya psikologis. Yuk sama-sama ya, kita terapkan apa yang dibagikan oleh Eda Heni pada malam ini. Juga terima kasih saya melihat teman baik saya dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Kak Ella, terima kasih ya Kak Ella, juga ada dari Medan. Fitri, aduh senang banget deh sesi ini bisa menjangkau semakin luas wilayah Indonesia. Terima kasih Mbak Titi dan teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Titi. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Aileen. Ya, ini jadi pengingat ya sesi ini memang sebetulnya karena memang kita sudah menjadi bagian kehidupan modern dengan gadget. Mudah-mudahan sesi ini memang mendorong kita untuk mulai mengurangi. Mungkin ada baiknya juga kali Irin habis ini terus kita paling tidak yang tertarik gitu ya untuk melihat bagaimana kemajuannya, lalu kita nanti ngobrol lagi 3 bulan gitu ya, 6 bulan untuk melihat gue udah bisa loh kalau malam tidur Setuju, kalau malam setuju, nggak ada handphone di sekitar gue gitu ya. Nah, mungkin nanti kita setuju. bisa saling bertukar cerita gitu ya. Terima Ya. kasih banyak.
Dan dari kita Silakan. juga Mbak Titi kan kita ada rencana ya untuk KWKC Hmm, menyelenggarakan kegiatan rutin olahraga di luar ya Mbak ya, kegiatan yang Iya, sifatnya outdoor ya Mbak ya. betul, betul, Ya, betul terima ya. Iya, kasih. ya, terima kasih. Oke, sesudah Mbak Irin, siapa lagi yang mau cerita atau mau berkomentar gitu ya? Monggo silakan dibuka. Ini ada Profesor Dwi Kartini nih. Ibu Prof, mungkin ada yang mau disampaikan juga gitu? Silakan. Siapa yang mau bercerita atau berbagi pengalaman gitu? Cuma memang kalau untuk anak sekolah susah ya Bu, ya. Saya tidak punya anak, tapi saya lihat keluarga adik saya gitu ya, dan juga teman-teman lain yang punya anak gitu ya. Mmm, Sementara sekolah sudah mengharuskan punya handphone dengan Android gitu ya, dan tugas-tugas dikirimnya juga pakai handphone. Kemudian anak-anak juga, mencatatnya pun juga menggunakan handphone. Nah, ini gimana nih Bu, untuk yang anak sekolah ini memang agak susah ini Bu? Iya, memang kita tidak bisa menyangkali kenyataan itu ya. Makin lama makin banyak waktu yang akhirnya dihabiskan di depan layar eh, untuk alasan belajar, ya. Tetapi kan tetap ada jam makan, ada jam tidur, ya. Paling tidak di waktu jam-jam itu kita optimalkan tidak pakai. Kita tidak gunakan gitu. Nah, repotnya anak-anak ketika tidur pun itu handphone masih di tangan, ya kan? Malam-malam dengan layar ya sinar birunya itu kan juga gelap-gelap tetap pakai gadget. Nah, itu yang kita mau kurangi. Itu saja dulu kalau kita bisa lakukan itu sudah prestasi kalau menurut saya. Kalau memang harus belajar menggunakan gadget, mencari bahan pustaka menggunakan gadget, nggak masalah sebenarnya. Tapi mata ini juga kan perlu diistirahatkan ya. Misalnya sekian menit baca, sekian menit lihat ya pohon-pohonan begitu kan ya, dan itu bisa menolong juga ada keseimbangan begitu. Itu yang bisa diatur sih, Baik, saya baik. pikir. Jadi Ya, ada bagian-bagian yang bisa dikurangi ya Bu ya, ya. bagian-bagiannya. Baik, baik. Baik, teman-teman, sudah hampir 1 jam tidak terasa. Topik ini sangat lekat dengan kehidupan kita dan sangat-sangat bermanfaat mendengarkan Ibu Heni. Ada lagi kah sebelum kita sudahi? Sudah cukup? Kelihatannya memang karena topiknya sangat dekat sekali di hati, Bu. Jadi, mungkin kita semua berefleksi Ya, diri gitu ya. ya. Dan nanti saya rencanakan deh, kan sekarang Januari, saya pengen tahu nanti bulan Maret gitu ya, Irain ya? Ya, Irain, nanti kita coba Siap, untuk siap kemudian Mbak, bikin siap. diskusi bulan Maret, kemajuan dari teman-teman yang minimal yang ikut acara malam ini, untuk kemudian kita saling bertukar cerita. Apakah melakukan hal yang kemudian tadi apa namanya, nah, Teguh, perlu detox ya. Teguh. Iya tuh, Teguh. Ayo ceritanya gimana Teguh? Silakan bersuara sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak bisa dibuka? Oke, nggak apa-apa. Baiklah, Ibu Mbak Heni, Titi, izin Mbak oke, Titi, maaf, monggo, monggo. Mhm, tumben mumpung keingat. Ini sekarang baik, kan tinggal 2 minggu lebih dikit, kita mhm, pemilu nih, ya. mhm, Sekarang ini mhm, kan kencang-kencangnya segala macam ya dari dari tiga kubu ya. iya, Nah, menurut saya juga eh, kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, walaupun saya dan Mbak Titi sama-sama kita tinggal sendiri, tidak punya anak, tapi sekitar kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita ya pada punya anak-anak, terutama usia sekolah dan juga mhm, yang remaja. Pentingnya untuk detox gadget juga, supaya tidak mhm, dikotori nih pikirannya, betul, hatinya betul, dengan tiga kubu ini gitu. Nah itu betul, juga penting betul, juga ya, Daheni ya. mhm, mhm, Iya, saya setuju. Karena ini juga sekaligus tantangan untuk kita bisa menyaring dan bisa mhm, mengelola ya informasi. Karena ternyata informasi bagus bisa kelihatan jelek, ya informasi jelek bisa kelihatan bagus. Jadi memang ya ujian kecerdasan juga di samping kebijaksanaan kita sebagai manusia ya dewasa. iya, baik.
Tapi saya ingat juga Airin, waktu kita pemilu terakhir itu, dan dibandingkan dengan yang sekarang, kelihatannya kita belajar dari yang lalu. Karena dulu Ya, itu ada sampai perubahan. ya ada Betul, Mbak. perubahan. Iya, Karena dulu ada. keluarga sampai berantem, arisan jadi bubar gitu ya. Saya ingat banget kita ngobrol di bajai aja berantem gitu. Tapi saya perhatikan sekarang enggak gitu. Orang Saya menahan udah diri keluar dan dari 10 WhatsApp grup, Mbak. 10. iya, iya. Daripada Tapi saya iya daripada kesel ya. Cuman ya, artinya masyarakat juga belajar gitu ya. Ternyata minimal teman-teman yang saya pahami itu mereka betul. kemudian saya nggak mau ngomongin soal politik di dalam, which is good gitu. Ya, Artinya betul. mungkin gitu ya Ibu Heni, ada masa di mana kemudian ketika sudah blenek gitu ya, akhirnya kita kemudian berhenti, oke gue kayak nggak mau lagi gitu kali ya Bu ya. Ya, antara blenek sama apatis ya. Tapi ya Oh, kita pelihara yang positif sajalah. baik, 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 Heeh. baik. Baik Ya, Ibu teman-teman, Titi. Kalau ya saya, iya Bu saya Tia, kan silakan. udah mulai detox gitu ya. Jadi dari jam 10, Oh, karena kan tidur jam 10. Terus saya matiin sampai bukanya lagi tuh kira-kira jam 7 apa jam 8. Terus pas saya buka itu seluruh WhatsApp kan baru masuk gitu. Saya sampai, ya ampun ini gila kali akhirnya yang ada tuh jilat. Terus itu tuh saya lalu nggak baca. Itu jadinya saya gimana ya manage ya Bu Heni ya, karena kan saya nerapin seperti itu, yang ada banyak grup WhatsApp yang karena saking banyaknya apa namanya chat-chatan udah banyak gitu, terus saya aduh ini banyak banget, jadi saya pusing ya delete aja. Itu gimana manage ya Bu Heni, maksudnya supaya tetap, Ya, sedangkan kalau saya baca text time gitu ya kan itu gimana ya Bu Heni, minta sarannya dong, makasih. oke. Kalau konsekuensi dari mematikan pesan gadget, memang pada waktu kita menyalakan kita mesti baca. Tapi bacanya memang skimming aja gitu ya, cepet aja gitu. Kecuali ada yang sangat penting. Karena kalau grup kan biasanya cuma saling membalas pernyataan orang, terus cuma bercanda, terus ada hehehe, kirim stiker gitu kan. Itu kan nggak penting-penting amat gitu ya, nggak ada pesan yang esensial. Kita coba cari dengan secepat kilat ya, kita cari mana yang kira-kira ini perlu kita tanggapi. Atau mungkin cuman, atau tanya aja salah satu, kemarin topiknya apa sih? Seperti itu aja biar cepet ya. Tapi kalau di-delete sama sekali itu juga ya mungkin ada pertanyaan kepada kita, kita jadi nggak sadar gitu. Nah, ini yang jadi sedikit dilema tapi masih bisa ditanggulangi. Dan itu satu hal yang baik kalau menurut saya. Terima kasih sudah mencoba ya, jam 10 sampai jam 8. Wah, lumayan ya untuk mengurangi kecanduan supaya lebih sehat hidup. Ibu Titi, ya, ada ya Bu. pertanyaan mengenai bahan, Iya, apakah boleh di-share? Saya akan share, nanti saya kirim ke Ibu Titi saja dalam baik, bentuk PDF ya. baik. Terima kasih Tapi banyak hanya Bu. Ya, hanya untuk keperluan belajar, tidak iya, digunakan buat yang lain. iya, Begitu iya. ya. Nanti saya kirim juga Bu kepada Heni. mereka yang mengisi daftar hadir ya. Jadi teman-teman mohon diisi daftar hadir. Saya kirimkan kepada yang hadir saja ya Bu. Iya. Saya ini termasuk yang suka ngirim sama Mutia malam-malam itu Bu. Jadi Mutia mungkin juga banyak dapat pesan message-nya dari saya kemarin-kemarin gitu. Enggak, kalau itu enggak. Kalau kantor saya yang lama sebelumnya tuh sampai jam 11 malam. Aduh, sebenarnya saya juga deg-degan gitu. Jadi kayak ini kayaknya bagus banget gitu untuk Iya, mental iya, saya gitu untuk iya, ikutin ini gitu. Makasih Bu Heni, Bu Titi, Ya, terima Mbak kasih. iya, Irin dan iya, semua. iya, Ya. iya. Kayaknya kalau Eh, untuk eh, iya, pesen sampai jam 11 malam udah offside sih ya. iya, Mestinya nggak betul, dibaca, udah malam. betul, betul. Iya. Baik, baik Ibu. Kelihatannya teman-teman sudah cukup apa namanya bisa melihat apa yang perlu dilakukan. Mereka sedang merenung ini kayaknya Bu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini akan bermanfaat tidak cuma untuk peserta yang hadir hari ini, tapi untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka, untuk temannya, pasangannya gitu ya. Dan seperti yang Ibu bilang, untuk menjadi lebih sehat dalam dunia yang semakin tidak sehat sebetulnya, karena macam-macam yang terjadi gitu ya Bu ya. Betul. Atas nama KWKC kami mengucapkan terima kasih banyak sekali atas kesediaan Ibu
untuk berbagi. Meskipun tadi dari siang ternyata Ibu juga banyak memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada pihak lain. Dan ini malam ini sampai jam 8:30 lebih 6. Kami mohon maaf sekali dan berterima kasih sekali atas apa yang Ibu berikan. Semoga menjadi kebaikan untuk Ibu dan selalu sehat ya Bu ya. Terima kasih Kita banyak. sudahi teman-teman. Terima kasih banyak untuk mendengarkan dan juga beraktif bertanya. Sesi pembelajaran berikutnya itu nanti pada pertengahan Februari, sesudah pemilu gitu ya. Nanti mungkin kemungkinan besar Mbak Airin yang akan mengisi, atau nanti kalau sudah mulai bisa jalan dengan upaya membangun kesiapsiagaan komunitas, kita akan lihat berganti-gantian topiknya, antara topik membangun ketangguhan menghadapi bencana dan juga topik-topik pengisi lainnya yang akan bermanfaat. Atas nama KWKC, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa matikan HP-nya atau jangan bawa HP-nya ke tempat tidur. Iya, Mulai iya malam betul. ini, 1 jam Iya, sebelum harus tidur. diterapkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima banyak kasih. Ibu. Terima kasih, Terima kasih Sehat semuanya. selalu ya Terima Bu. kasih semua. Terima Terima kasih ya kasih. Daheni, mau lihat Terima kasih. Tegodang. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu yang sudah hadir.